أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ada seorang ulama namanya Ibrahim Al-Asom. Kalau pernah dengar, beliau disebut Al-Asom itu karena emang beliau orang yang sangat terjaga. Ibrahim Al-Asom ini ulama miskin pengen haji. Setiap ada orang yang berangkat haji, beliau kayak ngucapin selamat gitu, terus melepaskan. Pas pelepasan jamaah haji, beliau selalu baper, nangis sendiri di pojok rumah. Dilihat sama putrinya, duh, kayaknya ayah pengen banget haji nih, tapi nggak cukup nafkah. Anaknya yang putri yang paling sulung nanya, "Pah, kenapa sih papa nggak haji aja?" Kata Ibrahim Al-Asom, "Nak, kalau ayah haji, terus yang nafkahin kalian siapa? Biaya haji mungkin murah, tapi nafkahnya siapa? Sementara istrinya, keluarganya nggak ada yang nafkahin selain suaminya ini, orang tua." Akhirnya anaknya bilang, "Allah yang menafkahi kami. Berangkatlah wahai ayah, serahkan kami kepada yang lebih baik daripada ayah, yaitu Allah." Terus anaknya nanya, "Ayah itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki?" Ini anak luar biasa nih. Ayah itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Ayahnya bilang, "Pemakan rezeki, sama seperti kamu dan yang lain." "Ya kalau gitu serahkan kami kepada pemberi rezeki. Berangkat wahai ayah." "Beneran? Ibu gimana?" "Udah ibu, biar aku aja yang ngobrol sama ibu mah. Biarin ayah berangkat haji, nanti biar Allah yang jaga kita." Setelah dibujuk, akhirnya setuju. Berangkat nih Ibrahim Al-Asom. Berangkat. Di tengah jalan berdoa, "Ya Allah, saya titipkan keluarga saya kepada Engkau. Engkau sebaik-baik yang menjaga, yang memelihara. Saya aja Engkau pelihara, apalagi keluarga saya." Akhirnya berangkat. Hari pertama nafkah yang disiapin sama ayah mereka masih cukup. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat mulai kurang nih. Udah nggak cukup makanannya. Rotinya habis. Cuma ada air putih doang. Korma udah habis. Mulailah ibunya mengeluh kepada anak yang perempuan. "Nih gara-gara kamu nih. Gara-gara kamu akhirnya ayah berangkat. Terus kita gimana? Nasib kita gimana?" Dan seterusnya ngeluh. Anaknya nanya lagi kepada ibunya, "Mah, ayah kita itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki?" Kata mahnya, "Ya pemakan rezeki sama dengan kita, tapi kan tetap harus ikhtiar." "Ya udah kalau gitu, pemakan rezeki telah pergi, sedangkan pemberi rezeki terus menjaga kita. Allah kan gak pergi, yang pergi itu yang makan rezeki, Allah gak pergi. Jadi tenang aja mah, sabar sedikit. Karena kalau Allah mau ngasih kejutan, Allah biasanya suka ngasih ujian dulu." Kenapa dikasih ujian? Supaya Allah ngelihat kita tuh pantas gak sih dapat kejutan dari Allah. Ini penting nih ya. Kalau Allah pengen ngasih kita surprise, Allah biasanya nguji dikit. Kenapa diuji? Karena Allah pengen lihat kita tuh pantas gak sih dapat surprise yang luar biasa dari Allah. Kalau kita bersabar, Allah kasih tuh kejutan yang luar biasa. Sabar mah, sabar. Gak lama kemudian lewatlah satu rombongan dari raja, rombongan pangerannya lewat berburu kehabisan air. Akhirnya ada satu pengawal datang ke rumah Ibrahim Al-Asom, ngetuk pintu minta tolong diberikan air. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Saya rombongan pangeran, kita kekurangan air, boleh minta air dari sumur kalian?" Kata istrinya, "Boleh, silakan ambil aja sesukanya." Air berlimpah. Akhirnya ngambil, dibawa ke pangeran. Sampai di rombongan pangeran ini mereka minum, airnya manis. Gak seperti air sumur yang lain, kayak dikasih gula gitu, manis banget airnya. "Ini air kok manis?" Akhirnya pangerannya heran, "Nih kamu dapat dari sumur mana sih, kok airnya kok rasanya manis dan segar gitu? Kayak es teh manis lah pokoknya ya. Airnya manis, segar, habis makan warung Padang kan es teh." Akhirnya mereka balik ke rumah itu, tanya, "Ini rumah siapa?" "Ini rumah Ibrahim Al-Asom." "Oh, Ibrahim Al-Asom selebgram itu gitu." Kan terkenal Ibrahim Al-Asom waktu itu jadi selebgram, semua orang tahu, tapi nggak tahu wajahnya, cuma tahu namanya, nama besar lah ya. "Oh, Ibrahim Al-Asom ulama besar itu, ahli tasawuf ya, seperti yang orang-orang sering ngomong-ngomong." "Oh, kalau gitu kami merasa terhormat bisa minum air yang berkah dari rumahnya Ibrahim Al-Asom." "Wah, ibu kemana?" "Ibrahim Al-Asom lagi berangkat haji." "Apa yang kalian butuhkan?" "Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami." Kan harga diri ya, nggak mau mengemis. Akhirnya pangeran ini ngomong ke semua menteri,
keluarkan semua barang-barang berharga kalian, serahkan kepada keluarga Ibrahim alaihissalam sebagai bentuk terima kasih karena udah nolong kita ngasih air. Akhirnya mereka ngasih emas segala macam berpeti-peti gitu, taruh di rumah Ibrahim alaihissalam dan mereka melanjutkan perjalanan. Setelah mereka pergi, anak perempuan ini bilang lagi, "Mah, ayah itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki?" Wah, pemakan rezeki. Allah yang semangat sekarang. Mamanya udah semakin yakin. Ayahnya pulang, harta itu belum habis. Selama beberapa tahun mereka bisa makan tanpa harus bersusah payah. Nah, ini artinya tingkat keyakinan kepada Allah itu setelah ikhtiar pastinya memberi kita kejutan-kejutan yang kita nggak pernah bisa ngebayangin. Nah, dalam hidup kita kadang-kadang harus berani bertaruh karena Allah. Kan kita sering gambling karena manusia kan? Kita gambling ngutang ke satu perusahaan yang nanti bayarnya lebih mahal, lebih bertambah. Kita ngutang 10 juta, bayarnya jadi 13 juta. Kita gambling, ketutup lah. Orang saya nanti untungnya sekian-sekian. Gambling kan? Kenapa kita berani gambling kepada makhluk yang bahkan tidak ada niat baik untuk menolong kita? Tetapi kita tidak berani gambling kepada Allah yang bahkan berjanji pasti akan menolong kita selama kita di jalannya. Kenapa nggak berani gambling kepada Allah? Nikah tunggu mapan dulu. Kenapa nggak gambling aja? Nikah nanti Allah mapankan. Bukankah janji Allah gitu? Kalau mereka fakir, kalau mereka fukoro, kalau mereka nggak punya makan, Allah yang akan memberi makan. Kan beres. Jadi datang ke calon mertua, "Pak, saya pengen melamar anak Bapak. Udah punya kerja apa? Belum, Pak. Terus gimana memberi makan anak saya?" Allah yang memberikan makanan. Dan ngomongnya jangan ragu-ragu, yakin. Allah, Pak. Bapak mau saya sebutin hadis-hadisnya. Siapin aja buku hadisnya beberapa lembar ya. Silakan Bapak boleh dibaca-baca pas waktu senggang. Mungkin waktu itu nggak langsung diterima. Hidayah orang kan bertahap ya. Waktu itu minimal dia udah ngerti dulu. Hari seminggu kemudian setelah dia baca hadis-hadis, akhirnya dia nelpon untuk ngomong lagi, minta hadis yang lain. Tapi nggak nerima-nerima gitu. Cuma pengen belajar agama doang. Intinya teman-teman, yakin sama Allah. Bukan nunggu mapan baru nikah. Nikah Allah mapankan. Nunggu punya bekal baru berangkat ke luar negeri ke Mesir. Berangkat dulu, nanti Allah kasih bekal. Tahu itu yang sering saya jelasin, yang kalau di YouTube kan namanya tuh gimana saya berangkat ke Mesir nggak bawa bekal. Ikhtiar udah mentok, dan mentok-mentoknya cuma dapat $1.000. Udah mentok banget tuh. Tabungan dikuras, kemudian ikut beberapa perlombaan supaya dapat hadiah. Memang waktu itu saya nggak ikhlas, pengen juara supaya dapat hadiah, dapat 500.000, dapat 1 juta. Wah, bisa dikumpulin $1.000, habis bayar tiket sama travel. Nggak ada uang sisa sama sekali, ₹1 juga nggak. Kan ikhtiarnya udah mentok nih. Apakah doa pernah mentok? Doa itu nggak ada mentoknya, ada aja terus. Ya udah, ya Allah, saya udah ikhtiar, dapatnya cuma $1.000. Sisanya pasti banyak, cuman ada di sisi Allah, bukan di sisi saya. Ada banyak, cuman di sisi Allah. Allah ghaniyun, Allah maha kaya. Wa ma indallahi khair, dan apa yang ada di sisi Allah pasti lebih baik daripada yang di sisi kita. Allah ngasihnya pas kita butuh. Sekarang saya kan belum butuh, butuhnya buat bayar travel. Ya udah, Allah bayarin dulu buat travel. Kalau buat makan nanti ngasihnya pas mau makan, jangan sekarang. Kita kan sering yakinnya kalau udah ada di tangan kita, bukan di tangan Allah, dan itulah derajat keyakinan kita. Makanya yang terjadi keajaiban dalam hidup kita itu ya gitu-gitu aja. Kita yakin apa yang ada di tangan kita, bukan yakin apa yang ada di tangan Allah. Terus jangan di tangan Allah, saya gimana nanti? Ya pas kita butuh Allah kasih. Jadi ibaratnya kita kayak nitipin duit ke orang yang sangat terpercaya, orang tua kita gitu. Atau ke istri, "Mah, mama pegang ya, kita lagi kayak traveling berdua nih sama pasangan. Yang kamu yang pegang duitnya, kasih berapa? 10 juta, jalan ke Bali gitu." Kita khawatir nggak jalannya? Enggak, orang duitnya udah dipegang pasangan kita kan, dan kita percaya nggak mungkin dia duit itu dipakai sendiri, tiba-tiba dia beli gaun, beli apa, habis aja duitnya. Nggak mungkin, dia paham manajemen keuangan kita. Pas, "Mah, bayarin taksi," dikeluarin sama dia. "Mah, bayarin kasih tips ke bel misalnya di hotel, bayarin sama dia 15.000, 20.000. Ada terus ketika kita butuh. Gitu juga kita menitipkan nasib kita kepada Allah. Masalahnya cuma yakin. Bukan ada apa enggak, adanya pasti, yakin enggak, itu doang masalahnya. Sama kayak kita nitip ke pasangan tadi, ada duitnya, yakin enggak bahwa duit itu nanti akan dikasih pas kita butuh? Yakin. Berarti ke Allah juga harusnya kayak gitu.
Bukan nggak ada duitnya, bukan nggak ada hartanya, bukan nggak ada kebaikan dan anugerah itu. Ada banget. Cuman yakin nggak kita Allah sebaik-baik yang memelihara. Berangkat ke Mesir, butuh makan, baru Allah kasih buat makan. Butuh bayar kos-kosan awalnya 3 bulan pertama, baru Allah kasih buat kos-kosan. Butuh, setiap butuh Allah kasih. Toh selama saya di Mesir, saya nggak pernah tuh ngerasa kurang dari kebutuhan saya, walaupun nggak megang lebih, tapi nggak pernah merasa kurang. Sama kan? Apa bedanya dengan orang megang lebih? Nih ya, ada 2 orang nih. Yang satu pegang duit banyak, tapi yang dibelanjakan segitu-gitu aja. Yang satu nggak pegang duit banyak, tapi yang dibelanjakan juga sama dengan yang pegang duit banyak. Bedanya apa? Cuman beda tenang doang ya. Yang satu tenang karena megang duit banyak, yang satu nggak tenang karena nggak megang duit kan? Cuma beda itu doang. Padahal yang dibelanjain sama. Kalau nggak punya duit nanti mau beli sesuatu yang mahal gimana? Ya berdoa aja minta yang mahal. Ya Allah, pengennya sih Alphard, duit nggak ada. Kita kan baru berani milih barang mahal kalau kita punya duit banyak kan? Kenapa nggak berdoa yang mahal walaupun kita nggak punya duit? Di situ belajar iman, belajar yakin sama Allah, belajar la ilaha illallah. Saya dulu pas mau beli rumah, memangnya saya punya duit? Yang saya juga cerita tuh, duitnya berapa? Cuma 30 juta. Rumah yang dicari 300 juta. Rumah yang didapat 700 juta. Coba gimana tuh? Logikanya nggak masuk, tapi yakin aja sama Allah. Jalan aja tuh, jalan-jalan, azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Masuk ke masjid, sholat. Nggak kepikiran juga habis sholat dapat rumah. Kalau kepikiran mungkin nggak dapat kan? Kepikirannya Allah yang panggil. Nih bos manggil nih. Nggak boleh ditunda-tunda kan? Bos yang manggil, datang. Sholat, habis sholat ketemu jemaah. Ustadz lagi ngapain? Nggak, lagi jalan-jalan. Senyum-senyum malu gitu. Jalan-jalan kok jauh-jauh ke sini daerah Cimahi pelosok gitu. Nggak, lagi nyari rumah pak. Kebetulan Ustadz saya juga lagi jual rumah 700 juta, ada yang minta saya nggak lepas. Senyum aja. 700 nggak dilepas, apalagi 300. Enggak pak, saya nyari-nyari yang kecil-kecil aja, yang 2 kamar buat saya sama anak. Oh, udah Ustadz lihat aja dulu, siapa tahu berubah pikiran. Enggak apa-apa, makasih gitu. Pulang nih, malam dia telepon lagi, Ustadz please besok datang ya. Ini benar ya kata Nabi, kalau kita nggak mencari dunia, dunia tuh ngejar-ngejar kayak memelas gitu, begging ke kita tuh. Bayangin dunia begging. Please Ustadz datang, please Ustadz ambil saya, kata si rumah teh. Rumahnya minta begging ke saya supaya saya tinggal di situ. Ya saya mah orangnya biasa-biasa aja. Karena nggak yakin kalau itu bisa gitu ya. Ya udah karena menghargai dia datang besoknya. Bukan untuk ngelihat rumah, menghargai orang yang meminta. Datang pas ngelihat garasinya muat 3 mobil, makin nggak mungkin. Ada kolam renang anak, makin nggak mungkin. Kamarnya 10, wah nggak mungkin. Nggak mungkin. Gimana Ustadz kata dia? Rumahnya besar ya Pak. Gitu doang basa-basi. Gimana Ustadz, tertarik? Ya siapa nggak tertarik rumah kayak gini, tapi saya nggak nyari yang kayak gini-gini Pak. Males ngerawatnya, nyapunya susah. Gitu. Alasan gitu. Udah Ustadz sanggupnya berapa? Saya nyarinya yang 300 juta sih Pak. Udah ambil aja Ustadz. 300 juta langsung ambil. Saya baru bilang, cuman duitnya 30 juta. Mungkin dia nggak enak juga mau ngomong, Ustadz ngomong dari tadi kayak gitu ya. Saya duitnya cuma 30 juta Pak, boleh nggak saya cari dulu cicilan kemana gitu. Saya lagi nyari-nyari yang finance cari untuk cicil. Udah Ustadz nggak usah gitu-gitu, ribet. Udah nyicil ke saya aja kalau Ustadz ada duit. Berapa lama nih? Ya terserah Ustadz, mau setahun, 2 tahun, 10 tahun terserah Ustadz deh. Alhamdulillah sampai setahun lunas. Allah kasih rezeki. Yang tadinya kita tuh nggak punya rezeki sebanyak itu untuk bisa ngelunasin hutang besar, tapi begitu Allah kasih kesempatan, bukan sengaja mau berhutang, Allah mudahkan, ya udah akhirnya ada aja jalan. Saya usaha awalnya jual beli pulsa gitu kan, ada 60 cabang pulsa dulu di Bandung, belum ada Indomaret, Alfamart. Terus mulai naik lagi jual beli mobil bekas, mulai naik lagi main di properti sedikit nggak banyak, nggak gede sih. Tapi di situ Allah ternyata benar ya, kalau kita mintanya ke Allah, Allah Maha Kaya, bisa ngasih lebih dari yang bisa dikasih oleh manusia. Kalau minta ke manusia, minta banyak-banyak amat sih, kan gitu kan ya. Minta ke perusahaan finance, pasti dia minta jaminan. Jaminannya dia akan ngasih maksimal setengah dari harga anggunan yang kita gadaikan. Itu artinya
kita selama ini belum bisa tenang, belum bisa tumakninah kalau belum ngelihat materi itu di kantong kita, di saldo kita. Seolah-olah kalau itu di tangan Allah nggak ada, itu masalah kita. Masalah kita di situ teman-teman. Seolah-olah kalau masih di tangan Allah itu belum ada. Padahal di tangan Allah itu lebih ada daripada di tangan kita. Kenapa? Di tangan Allah itu nggak akan raib. Nggak ada yang bisa nyolong di tangan Allah. Di tangan kita banyak yang bisa nyolong. Di tangan Allah itu nggak mungkin diambil orang, dicopet, dijambret, nggak mungkin. Di tangan kita gampang banget dijambret. Di tangan Allah nggak mungkin salah ngitung. Di tangan kita gampang salah ngitung. Di tangan Allah nggak mungkin mubazir, sia-sia, salah penggunaan. Di tangan kita mungkin banget salah digunain. Akhirnya mubazir, sia-sia. Artinya apa yang di tangan Allah khair. Wa ma indallahi khair, benar-benar lebih baik. Cuman Allah kenapa nggak nunjukin fisiknya? Karena Allah nggak pengen kita melihat itu dengan mata kita. Allah pengen kita melihat itu dengan hati dan iman kita. Jadi yang bisa mendapatkan apa yang di tangan Allah itu hanya orang yang bisa ngelihatnya dengan iman dan hatinya, bukan dengan matanya. Kalau kita cuma ngandelin mata terus menerus, berarti yang kita akan alami dalam hidup itu hanya yang terlihat saja. Yang tadi saya bilang logis dan ilmiah, dan itu nggak ajaib. Walaupun itu juga hal-hal aja sih, baik-baik aja buat kita. Tapi kan kita pengen naik level lebih baik, lebih enjoy lagi dengan hidup. Berarti kita harus belajar menggunakan mata batin. Dan mata batin ini adalah iman. Mata batin ini basiroh. Mata batin ini adalah tazkiyatun nufus. Mata batin ini adalah al-qalb. Hatinya. Al-fiqhu fiqhul qalb. Pemahamannya bukan pemahaman fikiran. Pemahamannya fiqhul qalb. Fiqhul qulub, difahami dengan hati. Itu teman-teman dalam segala urusan, mau kerjaan, mau skripsi, mau kuliah, mau jodoh, mau apapun, gunakan bukan hanya mata fisik kita untuk melihat kayak nggak ada tanda-tandanya nih. Mungkin di sini nggak kelihatan, tapi di sini Allah yang mendatangkan. Tiba-tiba ada keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya sering ngalamin yang kayak gitu-gitu tuh sering banget. Termasuk ketika dapat musibah. Kalau kita tahu bahwa kalau kita dapat musibah dan kita ridho, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas kan ibadah. Kalau musibah namanya ridho. Walaupun orang Indonesia suka bilang yang ikhlas ya, bukan yang ikhlas, yang ridho ya gitu. Kalau kita ridho dengan satu musibah lalu kita serahin sama Allah, Allah tuh gantiin yang lebih banyak loh. Masalahnya kita nggak yakin. Dapat musibah langsung panik, langsung putus asa. Harusnya pas dapat musibah, tetap kita ikhtiar untuk menyelesaikan masalah kita, mencari jalan keluar, mengambil kembali hak kita. Tapi itu jangan sampai mengalahkan porsi kita meminta kepada Allah gantinya yang lebih baik. Begitu dapat musibah, ini bukan cuma antara kita dengan orang, tapi antara kita dengan Allah. Ya udah, kalau lo curang sama gua, ya Allah beri saya yang lebih baik daripada yang sudah hilang dari saya. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairam minha. Langsung Allah ganti. Dan itu janji Rasul. Mana pernah Rasulullah berdusta? Tidaklah orang berdoa dengan doa itu ketika musibah, kecuali Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik untuk dia. Tapi kita harus benar-benar yakin dan bijaksana. Maksud bijaksana sini, jangan mendikte Allah harus seperti yang kita pengenin. Kadang Allah ngasih yang lebih baik, gak mungkin yang lebih kurang. Minimal sama atau lebih baik. Gak mungkin kurang dari itu. Doa. Saya pernah mobil saya diserempet orang. Terus orangnya pergi. Saya ini ternyata untuk benerin mobil yang keserempet itu 1,5 juta. Langsung doa waktu itu juga. Pas lagi kena musibah jangan tunggu marah dulu beberapa hari baru doa. Saat itu juga. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Orangnya udah enggak ketahuan di mana, enggak bisa ngejar lagi. Tapi saya udah rugi 1,5 juta. Gimana nih ya Allah, beri saya ganti yang lebih baik. Seminggu kemudian Allah ganti 15 juta. Benar kan 10 kali lipat? 15 juta. Dan itu bukan sedekah, bukan pemberian orang yang kasihan. Allah kasih jalan mungkin lewat usaha apa, lewat penghasilan apa, lewat untung dari mana. Yang jelas halal. Dan itu 15 juta, 10 kali lipat. HP saya jatuh. HP waktu itu harga yang punya pertama harga 2 juta. Ada qiyamul lail di masjid markasnya Pemuda Hijrah. Saya bangun jam 2, acaranya jam 2. Jadi udah telat kan. Bangun langsung panik gitu. Orang-orang pada nunggu. Miss call udah 15 gitu, banyak banget. Ustaz kemana aja? Akhirnya panik, wudu. Karena panik pakai baju segala macam, HP jatuh dan kacanya langsung pecah dan gak bisa dipakai. Saat itu juga saya doa, ya Allah beri saya ganti yang lebih baik darinya. Berangkat ke masjid. Paginya Allah ganti dengan Note 5 yang waktu itu harganya 10 juta. Gimana caranya? Allah punya banyak cara, ada aja.
Tiba-tiba ada usaha ini yang mungkin untung sedikit, dari sini ada apa, ada yang hadiah atau ada apa. Banyak banget subulana, jalan-jalan kami. Tinggal minta aja sama Allah. Sehingga kalau kita yakin dengan ini, begitu diputusin, kita adik kakak aja ya, nggak apa-apa. Langsung nih. Kan dalam kondisi kayak gitu kayaknya kita lagi ngejos banget ya imannya. Doanya lagi khusyuk banget tuh. Sholat aja nangis-nangis kan. Padahal imam tuh belum baca ayat, kita udah nangis. Allahu Akbar. Takbirnya aja khusyuk, coba subhanallah itu. Kalau lagi diputusin emang gitu banget sih sholatnya. Pernah gak sih ngerasain? Gak pernah ya. Pokoknya waktu yang paling enak berdoa itu lagi habis diputusin. Habis rugi. Pokoknya lagi banyak masalah tuh doanya enak banget tuh. Tilawah Al-Quran baru alif lam mim udah nangis. Belum juga ayatnya la uqsimu biyaumil qiyamah tentang al-haqqah, enggak, bukan ayat-ayat kiamat. Alif lam mim doang. Atau nun nangis, nun doang nangis. Satu huruf gitu ya. Jadi dalam kondisi yang lagi sangat lemah, itu kondisi sebetulnya spiritual kita lagi sangat kuat. Jadi secara fisik atau secara emosi kita lagi lemah-lemahnya, di saat yang sama berarti spiritual kita lagi kuat-kuatnya. Gunakan kesempatan itu. Biasanya kalau emosinya lagi stabil, lagi nyaman, spiritualnya lemah. Seringnya tuh kayak gitu kan. Lagi gak ada masalah, lagi nyaman nih, semuanya kayaknya asik-asik aja. Kita doa juga, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada yang lebih parah, ya Allah samain aja deh dengan yang sebelah gitu kan. Saking malesnya berdoa, doa sholat juga bacanya yang standar-standar aja, al-ikhlas. Karena cuma itu yang ikhlas, yang lain gak ikhlas. Tapi begitu emosional kita lemah, di waktu yang sama, spiritual kita langsung kuat. Entah kayak gimana, itu mungkin fitrah manusia ya. Asal emosionalnya lemah langsung kuat. Dan itu spontan kadang-kadang teman-teman. Saya dulu pernah tinggal di rumah kontrakan di sebelah, lokalisasi. Jadi di sebelah rumah saya itu ada kayak asrama kayak gituan, kupu-kupu senja. Saya persis di sebelah rumahnya di Bandung tuh. Namanya Jalan Saninten. Kan ada Saritem, ada beberapa kan. Nih ada Saninten juga. Saya tinggal di sebelahnya. Kalau malam pokoknya kita sering dengar banyak hal-hal aneh aja di sebelah. Kalau saya mau ke masjid, saya sengaja ke masjid itu pakai jubah, pakai sorban, sah gitu ya. Terus janggot digini-giniin, padahal nggak panjang, tapi digini-giniin. Jalan depan cewek-cewek itu sore kan mereka udah pada duduk, udah selesai dandan, udah wangi kan, duduk depan gang tuh. Saya jalan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lewat. Kadang-kadang kalau malam mereka nggak kenal saya lagi lewat pakai motor gitu, langsung disamperin, om gini. Saya tinggal di situ. Oh ya maaf om, saya balik panggilin. Suka dipanggil-panggil gitu. Orang saya tinggalnya di situ. Pas anak udah agak gede, saya khawatir anak jadi nggak sehat dengan lingkungan itu baru pindah. Tadi mau cerita apa ya? Hah? Oh ya, spontan ya. Nah yang punya tempat itu pastinya nggak pernah sholat dan memang preman juga sih, badannya gede. Kalau dengan saya mungkin 4 kali saya lah, gede banget pokoknya, gede banget orangnya, tinggi besar dan nggak ada yang berani sama dia. Ada gempa waktu itu di Bandung, siang-siang gempa, dia lagi tidur di atas, biasa tidur pagi gitu, jam 10 pagi tidur. Pas gempa dia langsung loncat ke bawah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kira ada demo apa gitu, dia takbir sendiri. Allahu Akbar, takbir, coba bayangin. Berarti kan spontanitas fitrah manusia itu ketika emosionalnya terganggu, spiritualnya naik kan. Dan itu kesempatan kita untuk kembali ke Allah banget tuh. Karena untuk dapetin spiritual yang sengejos itu, kalau normal susah, kita harus benar-benar ikhtiar. Tapi kalau lagi emosional kita drop, di sisi yang lain, sisi baiknya Allah langsung naikin spiritual kita. Tapi kalau kita abaikan, dua-duanya drop, habis kita. Jangan abaikan. Dia langsung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya gempa, keluar semuanya dari rumah, takut runtuh. Pas udah beres gempa, ketawa-ketawa lagi gitu pada ngobrol. Itu terjadi. Dan keluarga saya juga ada yang kejadian pas tsunami dulu di Aceh, kan saya dari Aceh. Tsunami di Aceh itu ada keluarga saya. Dia nggak sholat subuh. Pagi itu hari Ahad kan, tanggal 26 Desember 2014. 2014 mah diputusin sih. Enggak lah, udah lama.
2004 gitu ya. Nah, hari itu ada salah satu keluarga saya, dia nggak sholat subuh. Biasa, bukan waktu itu doang nggak sholat subuh, biasa dia nggak sholat subuh. Gempanya kalau nggak salah jam 9 apa jam 8, sejam kemudian tsunami. Pas tsunami, dia tuh lari hilang, padahal orangnya itu sering berantem, pokoknya jagarnya di kampung lah, sering berantem sama orang-orang di terminal. Tapi begitu tsunami dia lari duluan. Adiknya malah ikut lari sama dia, ditarik sama dia lari. Pas udah di tengah jalan, ingat balik lagi ke rumah karena dia ingat ibu sama kakaknya ketinggalan. Dia pengen nyelamatin ibunya. Kenapa yang satu lari terbirit-birit hilang, yang satu lagi balik? Karena yang satu itu ngerasa banyak dosa. Kalau saya mati hari ini, habis saya nanti di akhirat nih. Dia nggak berani mati. Daripada saya mati tapi belum sholat subuh, lari dia tuh. Yang tadi sholat subuh balik lagi. Nah ini jujurnya ketika spiritual berbicara kan. Mungkin kalau spiritual kita nggak bicara, kita akan sombong, ngerasa apaan sih akhirat, apaan sih tauhid, apaan sih agama, apaan. Tapi begitu ada masalah yang pertama kita sebut siapa selain ibu kita? Allah, minimal oh my God. Dan itu bentuk dari fitrah manusia bahwa dia masih mengakui Tuhan. Tinggal masalah Tuhan yang mana nih kan itu ya. Tapi masih mengakui Tuhan. Ketika fitrah dan spiritual kita bicara, harusnya kita dengar dan itulah ucapan yang paling benar. Kalau yang bicara itu emosi kita, belum tentu benar, dia subjektif. Tapi kalau yang ngomong itu fitrah, itu benar banget tuh. Sehingga teman-teman gunakan kesempatan pas lagi dapat musibah, ya Allah, angkat kedua tangan kita, doa kepada Allah, mulai dengan memuji Allah, kemudian salawat kepada Rasulullah, minta yang setinggi-tingginya nggak masalah. Karena kalau Allah nggak ngasih di dunia kayak gitu, Allah kasih kayak gitu di akhirat, bahkan lebih baik dari itu. Apa sih ruginya kita minta, ya Allah, beri saya Ferrari. Ini yang nggak tahu diri nih, mintanya Ferrari gitu. Tapi kan minta ke Allah nggak masalah. Dan kita yakin kalau nggak dikasih Ferrari di dunia, minimal dikasih Ferrari di akhirat. Bangkit dari kubur, ada Ferrari. Halusinasi, ternyata dia belum meninggal, mimpi gitu. Bangkit dari kubur, datang kendaraan nih. Dan benar-benar kan di akhirat ada kendaraan kan. Cuman bahasa hadisnya kendaraan dari cahaya, kendaraan dari amal soleh. Tapi bahasanya kendaraan. Dan kita akan mengendarai kendaraan itu untuk bisa ngelakuin touring sepanjang Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu touringnya capek banget loh. Itu touring paling heboh tuh. Di mana pusat Padang Mahsyar teman-teman? Palestina. Hari ketika manusia disidang, dibangkitkan, spot bangkitnya, meeting pointnya, itu Palestina. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Palestina itu dengan istilah yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Hari ketika malaikat memanggil manusia dari tempat yang dekat. Semua ulama tafsir sepakat tempat yang dekat itu artinya Palestina, Al-Quds. Siapa yang meninggalnya di Palestina itu sebuah kebaikan yang luar biasa karena nanti dia akan bangkit lebih dulu dan akan dimudahkan hisapnya. Itulah keutamaan salah satunya meninggal di Palestina walaupun gak semuanya punya nasib yang sama. Tapi setidaknya manusia bangkit. Terus dari sini ke Palestina ngapain? Gimana jalannya? Mau jalan kaki? Dari Bekasi ke sini aja tadi berapa jam jalan kaki kan? Apalagi dari Sunda Kelapa ke Palestina. Itu jauh banget loh. Jalan kaki itu bisa bertahun-tahun sampai ke Palestina. Dan itu bumi yang sekarang. Sedangkan Padang Mahsyar ribuan kali lipat lebih besar daripada bumi sekarang. Dan bumi Padang Mahsyar itu belum ada sekarang. Nanti Allah jadikan lagi setelah kita bangkit. Karena Allah berfirman di akhir surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari ketika ard itu bahasa Arab jadi bahasa Inggris earth. Itu bahasa Arab. Yauma tubaddalul ard ghairal ard was samawat. Hari ketika bumi yang lama diganti dengan bumi yang baru. Bumi yang lama namanya bumi yang sekarang, dunia, ardud dunia. Bumi yang baru namanya Ardul Mahsyar, Padang Mahsyar. Ukurannya miliaran kali lebih besar daripada bumi yang sekarang. Karena semua planet, bintang-bintang itu disatuin jadi satu bumi. Dan matahari cuma jadi satu dan dekat banget. Dan artinya jarak kita ke Palestina aja udah miliaran kali lebih jauh dari sekarang. Kalau nggak punya kendaraan terus mau jalan kaki kapan sampainya. Itulah kenapa ada orang di Padang Mahsyar ribuan tahun nggak beres-beres. Kenapa? Jalan doang dari ribuan tahun belum disidang. Harus ke Palestina. Sampai di sana sidangnya juga lama. Belum lagi ngelewatin sirat. Sirat itu panjangnya dari bumi ke langit.
Dan langit terjauh yang pernah ditemukan oleh sains, berapa miliaran tahun perjalanan cahaya kan, bukan jalan kaki. Kalau nggak punya kendaraan gimana sampainya ke surga? Jadi untuk bisa sampai ke surga aja teman-teman, nggak ada kendaraan, itu mungkin menghabiskan usia kita miliaran tahun loh, belum sampai ke surga. Terus gimana dong Ustadz? Kita harus punya banyak kendaraan dan kebaikan. Karena cuma itu yang bisa memudahkan perjalanan kita. Itu touring panjang banget. Jadi minta, ya Allah yang kecepatannya berapa ribu kekuatan kuda misalnya, Ferrari. Gimana cara dapetin Ferrari itu? Doa terus menerus. Kalau nggak dikasih di dunia, yakin dikasih di akhirat. Kalau saya mah mending milihnya di dunia mah yang biasa-biasa aja, di akhirat yang luar biasa. Kenapa? Yang biasa-biasa juga di dunia udah cukup buat kita. Tapi yang luar biasa di akhirat itu emang kita butuhin banget. Ya Allah, matanya besar, hidungnya mancung, alisnya bertaut. Jadi alisnya tuh nggak ada pemisah, nyatu gitu. Alisnya bertaut. Kalau perlu ditato gitu ya, alisnya biar lurus. Alisnya bertaut ya Allah, atau kayak pedang gitu. Pedang ali bercabang. Tingginya sekian ya Allah, kulitnya putih Korea lah. Minta yang sebaik mungkin. Nanti kalau nggak dikasih jodoh kita kayak gitu di dunia, maka jodoh kita yang di dunia itu nanti akan Allah perindah di akhirat. Dan saya sering cerita, di surga itu nggak ada jomblo. Jadi nggak usah khawatir. Tetap ada wedding lah di surga. Dan WO-nya itu para malaikat banget. Malaikat yang nyiapin segala macam, kita dirias sama malaikat. Nang sini nang, dirias sama malaikat. Malaikatnya tuh yang bagian rias yang keren-keren gitu, dirias udah secantik-cantiknya. Rambutnya nggak kusut lagi selama-lamanya, nggak ada cerita aduh keringetan ya, aduh AC-nya mati ya, ternyata ini apa segala macam, nggak ada tuh di surga. Selalu bahagia. Baitun, rumah yang tidak ada teriakan dan tidak ada keluhan itu cuma ada di surga. Di rumah tangga di dunia tetap ada. Gimana pun soleh keluarga Nabi, Aisyah kadang-kadang mengeluh manusiawi, tapi di surga nggak ada. Nikah di surga. Siapa yang jadi walinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nikahkan kamu dengan perempuan yang soleha ini, perempuan dunia yang udah jadi bidadari, dengan mahar surga satu seluas langit dan bumi. Saya terima nikahnya. Nggak ada cerita di surga itu ngucapin akad nikah salah, itu nggak ada. Sah kata saksi, sah nggak ya, sah nggak ya, nggak deh. Ternyata saksinya mantan belum bisa move on gitu. Hati-hati cari saksi ya, jangan mantan. Pasti nggak sah melulu itu mah, 10 kali juga nggak sah. Intinya teman-teman, surga itu didapetin kalau kita benar-benar di dunia ini menggunakan semua kesempatan di sisi Allah SWT. Ada masalah minta ke Allah, ya Allah, doa aja yang sebaik mungkin, nggak ada sia-sianya. Itu beberapa kisah yang mudah-mudahan bisa booster semangat kita beramal soleh dan selalu hadir dalam majelis para ulama. Dengerin taklim itu bukan berdebat ya, bukan untuk kita menganggap diri kita paling benar, yang lain salah, kita masuk surga, yang lain neraka, kita petunjuk, yang lain sesat, bukan. Dengerin taklim tuh untuk apa? Ngecas iman kita masing-masing. Jadi kalau dengerin materi, oh ini teman gua banget nih, ini dia banget nih, ini istri banget nih, ini suami banget, enggak, ini saya banget. Saya sering banget tuh dengerin taklim yang kayaknya khotib itu kayak ngomongin saya tuh. Kan saya udah 2 tahun ini nggak khutbah Jumat, jarang banget khutbah Jumat, sengaja nggak ngambil jadwal khutbah karena saya pengen jadi yang mendengar. Kalau dulu setiap Jumat khutbah, kalau sekarang setiap Jumat pengen dengerin ceramah. Sering banget tuh pas dengar ceramah si khotib itu kayak kenal saya, padahal kita nggak kenal. Yang diomongin saya aja tuh. Ada orang begini-begini lah, saya tuh. Kalau kayak gini dia begini, dia ngomong dan segala macam, dia kadang-kadang membicarakan sesuatu yang dia tidak amalkan. Dah gua banget nih. Terus aja kayak diceramahin seolah-olah satu masjid itu isinya cuma saya sendiri. Gak ada yang lain. Kan kita sering kan kayak gitu ya. Kenapa? Allah yang menggerakkan lisan seorang ustadz, ulama untuk menasihati kita. Sehingga gak perlu kita, wah ini mirip teman saya nih, harusnya dia dengar ya, harusnya saya rekam ya, ini harusnya istri saya dengar nih, harusnya suami saya dengar. Jangan mencari nasihat untuk orang lain, carilah nasihat untuk diri kita sendiri. Kalau kita lagi ada masalah sama pasangan, nanti kalau udah ada pasangan maksudnya, kalau kita punya masalah sama pasangan ya, jangan pernah googling hadis-hadis pasangan. Suami googling istri-istri yang soleh hadis, search. Jangan. Istri suami yang imam terbaik, search. Gak usah cari nasihat buat pasangan. Carilah nasihat buat diri sendiri. Suami
Hadis suami yang penyabar. Ketemu nih, kita jadi semangat lagi. Oh, berarti saya yang salah. Istri yang solehah, hadis search. Oh, saya yang salah. Gitu harusnya, jangan disilang. Kalau disilang, semuanya saling menuntut dan saling menyalahkan. Kalau sesuai dengan masing-masing kapasitasnya, semuanya saling memperbaiki diri. Cari buat diri kita. Ikut taklim buat memperbaiki diri, bukan memperbaiki kelompok yang lain. Bukan memperbaiki orang lain, tapi memperbaiki diri kita sendiri. Itu aja, mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat. Saya mohon ampun kepada Allah jika ada yang salah. Mohon maaf jika ada yang keliru. Barakallahu li wa lakum.